Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Bansubu dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang bab 3, yaitu artikel, makalah, dan laporan penelitian. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang artikel hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaiknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal penting saja. Oleh karena itu, setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan karyawan serta mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Adapun sebagai berikut, yaitu judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan. Dan artikel non penelitian. Istilah artikel non penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Karena itu biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, antara 10 atau 12 halaman. Relat antara 10 atau 20 halaman. Unsur pokok harus adalah dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar rujukan. Kita masuk di makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis dan logis. Isi dan sistematikanya penulisannya sebagai berikut. Ada bagian awal, yaitu dalam bagian awal ada halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Di bagian inti ada pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik, bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, dan penutup. Bagian akhir, daftar rujukan, lampiran jika ada. Kita masuk di laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah berupa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil serta kesimpulan penelitiannya. Sistematikanya sebagai berikut. Di bagian awal
Ada hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Dan ada bagian inti, yaitu bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotensi penelitian jika ada, kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah dan definisi operasional. Dan ada bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian, ada rancangan penelitian, populasi dan sampel, ada instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data. Di bab 4 hasil penelitian, yaitu ada deskripsi data, pengujian hipotesis. Dan bab 5 pembahasan, baru di bab 6 penutup. Di dalam penutup ada kesimpulan dan saran. Bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Kita masuk ke laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Adapun di bagian awal ada halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian inti ada alternatif 1, yaitu format tetap 1. Bab 1 pendahuluan, ada konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan kegunaan penelitian. Di bab 2 ada metode penelitian, yaitu di dalamnya ada pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Di bab 3 ada paparan data dan temuan penelitian, di bab 4 ada pembahasan, di bab 5 ada penutup. Nah, alternatif format tetap 2. Bab 1 pendahuluan, ada konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Di bab 2 ada kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 ada paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup. Dan adapun alternatif 3 format bebas, ada bab 1 pendahuluan, yaitu ada konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, landasan teori. Dan bab 2 bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh, judul dan isi. Masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Dan adapun bagian akhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.